Jadi sekalian, saya punya cerita indah. Indah banget. Ini salah satu dari cerita paling awal saya dengar. Saya baca cerita ini di buku Muhawarah. Waktu saya mondok di Darul Lughah wa Dakwah. Di Dalwa. Mondok yang mempertemukan saya dengan Ustazah Budur. Dia adik kelas saya, tenang. Saya kakak kelasnya. Teman-teman sekalian, di Dalwa tuh ada pelajaran namanya Muhawarah. Muhawarah tuh belajar percakapan dalam bahasa Arab. Ya. Kitab itu disusun oleh guru kami, Habib Hasan Baharun. Nah, di belakang tuh biasanya suka ada cerita-ceritanya gitu. Ini ada salah satu cerita di dalam kitab tersebut. Ada seorang perempuan, teman-teman. Ini saya nggak terlalu lengkap ya, ada banyak diantaranya juga yang saya lupa. Tapi ini secara kurang lebihnya. Abdullah bin Mubarak. Satu waktu, beliau sedang mengerjakan ibadah haji. Satu hari saat beliau sedang ada di Mekah, beliau jalan pagi-pagi hari, habis subuh gitu, kayak habis sholat subuh dari Masjidil Haram tuh di jalan-jalan gitu, naik unta, di jalan-jalan naik untanya. Di zaman itu naik unta atau naik kendaraan itu kayak semacam kita naik mobil lah ya, zaman sekarang gitu, kayak naik taksi gitu. Nah ini beliau nih jalan-jalan gitu, naik unta sendirian, mau kayak semacam napak tilas, lihat-lihat gitu kan, pergi-pergi ke gunung, gua, sambil bayangin nih Nabi Muhammad nih dulu nih, lihat gunung yang sama gitu-gitulah. Sebagai seorang ulama beliau, ustadz lah gitu ya. Beliau jalan gitu, terus sekalian, tiba-tiba kelihatan bayangan berkelebat. Apaan tuh gitu, pagi-pagi nih temaram-temaram abis subuh itu loh, nggak jelas gitu, itu apa ya, binatangkah, maksudnya hewan gitu ya, atau manusia atau makhluk apa nih gitu. Akhirnya beliau deketin gitu, ternyata perempuan, pakai abaya atau tutup auratnya, dan pakai niqab juga gitu. Dia tanya gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan tersebut menjawab, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Al-Quran, surat Yasin. Lagi ngapain? Mbak, Bu, Kak, Dek? Kamu lagi ngapain, Ukhti gitu ya? Maksudnya kamu lagi ngapain nih di tempat ini gitu, sendirian, di tempat yang nggak ada orang-orang, gelap, di daerah kayak lembah gitu loh. Perempuan tersebut menjawab, Man yudlilillah falah hadiyalah. Itu ayat Al-Quran. Saya nggak hafal surat apa, ayat berapa. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada petunjuk baginya. Artinya bahwa saya sedang tersesat gitu. Tapi pakai bahasa Al-Quran, Man yudlilillah fala hadiyalah. Jadi kamu sebenarnya mau kemana? Kata si perempuan laki-laki tersebut, Abdullah bin Mubarak bilang. Perempuan tersebut menjawab, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Oh, kamu mau ke arah Masjidil Haram. Mau saya antar. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji darah pun dia akan mendapatkan balasannya. Insyaallah. Ya udah kalau gitu, mari saya antar. Abdullah bin Mubarak pun kemudian menundukkan kendaraannya, untanya tadi itu. Silahkan naik, kata Abdullah. Perempuan tersebut mau naik, tapi ternyata enggak bisa gitu. Waktu dia mau naik, untanya berdiri, akhirnya dia jatuh. Dan Abdullah bin Mubarak secara spontan ngelihat ke arah perempuan tersebut. Perempuan itu bilang, Kullil ladzina amanu, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Saya kamu jangan liatin saya nih, sono gitu. Tapi pakai bahasa Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Abdullah bin Mubarak, iya Bu, baik Bu. Tundukin lagi tuh. Akhirnya berhasil naik. Abdullahnya tentu aja gak ikutan naik ya. Kamu pikir ini dramanya jadi drama. Abdullah bin Mubarak cuman nuntun kendaraannya tersebut, dan itu pun beliau di depan, jadi gak lihat perempuan ini. Udah tuh jalanin sama Abdullah bin Mubarak. Perempuan ini kemudian Abdullah bin Mubarak ingat-ingat gitu. Ini kayaknya dari tadi nih. Oh begitu naik tuh perempuannya bilang, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Abdullah bin Mubarak habis jalan gitu, ingat-ingat. Ini cewek hebat banget loh. Dari tadi nih saya cuma dengar dia tuh berkata dengan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mubarak mikir gitu, pertanyaan apa yang kira-kira ada susah jawabannya dalam Al-Quran?
Bu, ibu udah nikah? Jawaban agak gimana gitu kan. Perempuan tersebut menjawab, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Ternyata ada juga jawabannya ya. Ayat Quran juga. Janganlah kalian suka menanyakan sesuatu yang kalian akan kecewa ketika mendengarkan jawabannya. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak jadi bingung gitu. Akhirnya dia, ya udahlah ya. Dia pertamanya coba-coba ngajakin ngobrol gitu. Terus akhirnya kayak perempuan itu seperti terlihat tidak tertarik. Jadi akhirnya nyanyi, bersenandung lah gitu. Perempuan tersebut menjawab, fadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Lebih baik kamu banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Jadi Abdullah bin Mubarak akhirnya sibuk zikir juga. Sampai akhirnya nyampe teman-teman. Nyampe di tendanya perempuan ini. Perempuan itu begitu nyampe ke area tenda, diingat tendanya mana, kemudian manggil putra-putranya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Anaknya namanya Ibrahim. Dimanggil dengan ayat Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Untung anaknya tuh nggak namanya Anton. Nah kan repot ya. Nggak ada ayatnya. Ya Yahya hudil kitab biquwwah. Namanya anaknya satu Yahya. Ya Isa bin Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ternyata anaknya satunya namanya Isa. Akhirnya anaknya datang tuh. Waduh, mereka girang banget. Alhamdulillah, Umi udah balik. Ini anaknya sih ngomong bahasa biasa ya ternyata. Dipelukin Uminya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak, makasih banyak. Alhamdulillah, kami udah gelisah setengah mati nyari Umi kami. Dari tadi malam kami nggak ketemu. Alhamdulillah, makasih banyak, makasih banyak. Habis itu Uminya masuk ke tenda, ngeluarin beberapa makanan, minuman juga, hadiahin kepada Abdullah bin Mubarak sambil bilang, kulu washrubu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu juga ayat Quran. Makan dan minumlah kalian dengan nikmat, dengan lezat atas balasan kebaikan kalian di masa lampau. Itu ayat yang akan Allah perkenankan kepada ahli-ahli puasa di akhirat nanti itu ya. Udah tuh, katanya Abdullah bin Mubarak dicerita, faidan bih ke akmar. Saya dapetin anak-anaknya nih, mukanya kayak bulan semuanya tuh. Cakep-cakep. Yang artinya Abdullah bin Mubarak mungkin lagi bayangin si perempuan ini juga sini cantik banget gitu ya. Cantik dan mulia dan luar biasa kemampuan menjaga lisannya gitu. Terus Abdullah bin Mubarak ngomong gini sama anak-anaknya. Itu ibu kalian. Dia bilang bala. Betul, itu adalah ibu kami. Itu Abdullah bin Mubarak nanya aja. Anaknya tuh senyumnya lebar banget teman-teman. Kebanggaan anak terhadap orang tuanya. Silahkan berkaca. Anakmu kalau ditanya, itu ibu kamu sama temennya, kira-kira akan seperti apa responnya? Senyum kayak anak-anaknya perempuan ini. Iya betul, itu ibu kami. Mak gue tuh. Gitu? Gitu? Atau kayak yang, mak gue tuh. Maaf ya. Pakai acara maaf. Habis ngapain emaknya tuh ya? Masya Allah. Oh jadi kalian teman anak saya nih, udah makan? Belum tante? Kalau gitu pulang gih. Masya Allah. Sedih bener. Gitu ya, ya pastilah anaknya minta maaf ke teman-temannya. Itu mak lo? Iya maaf ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kebanggaan sebagai anak dari seorang ibu yang solehah. Jadilah solehah, anakmu akan bangga padamu. Jadilah solehah, suami kamu bangga padamu. Jadilah solehah, orang tuamu bangga padamu. Dunia dan akhirat teman-teman. Dunia dan akhirat. Sikut sekalian saya muliakan. Dia bilang, ibu kalian luar biasa sekali loh. Saya kagum padanya. Saya ketemu sama dia beberapa jam yang lalu. Dia dalam keadaan tersesat. Segitunya saya nggak dengar selain ayat Al-Quran. Ini Abdullah bin Mubarak cerita gitu sama anak-anaknya gitu. Kekagumannya kepada perempuan tersebut. Sedikit sekalian, saya jadi mikir gitu ya. Tuh dengar cerita itu, saya mikir gitu. Padahal orang kalau lagi tersesat tuh, nggak ngerti bahasanya aja mendadak bisa. Betul nggak? Orang Indonesia tuh, kalau lagi tersesat di Mekah, di Madinah gitu, pada pinter-pinter bahasa Arab, mendadak.
sambil nunjukin inian kartunya tuh, kartu hotel gitu ya. Dia bilang gini, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tahu kan artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar gitu kan. Pokoknya mendadak tahu bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang lagi tersesat loh ini. Dan gak ada yang keluar dari lisannya kecuali ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran itu kan tiap dibaca kan tiap berpahala. Kebayang gak kayak gimana pahalanya di perempuan gitu. Anaknya ketika diceritakan seperti itu sama Abdullah bin Mubarak, mereka jawab dengan jawaban yang lebih luar biasa lagi. Anak-anaknya bilang kayak begini, jangankan kamu yang baru berjumpa beberapa jam dengan ibu kami, kami yang hidup selama ini bersama dengan beliau, tak habis-habis kekaguman kami padanya. Keren banget gak sih? Ini surga sampai ke sendal-sendalnya nih mah. Ini kayaknya surga sampai ke tas-tasnya nih. Masuk surga semuanya nih sih, Masya Allah. Ini masuk surga sampai kejepit-jepit rambutnya nih kayaknya nih. Luar biasa. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, anak-anaknya kemudian bercerita, inna ummana, ibu kami dari sejak perawan memutuskan untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Khasyata an tazillu biha lisanuha, karena khawatir lisannya akan membuat ia tergelincir di dalam neraka. Karena khawatir lisannya akan membuatnya tergelincir ke dalam neraka. Ini ngerti sekali ya. Beliau sangat mengerti untuk apa beliau hidup. Beliau sangat faham hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mengerti bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat yang kekal. Apa yang sudah kamu lakukan untuk hidupmu di dunia ini? Saya sering ulang-ulang, kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk mendapatkan dunia, dengan apa kamu pulang ke akhirat nanti? Bekal mana yang kamu mau bawa menuju akhirat nanti, teman-teman? Semua yang kamu kerjain di dunia buat dunia. Misalnya gitu ya, ya kamu nikah biar seneng, kamu punya anak, biar ada yang ngurusin di masa tua. Masa tua dunia, masa tua akhirat? Dunia kan? Kalau kamu bahkan ya, tiap hari baca Al-Quran surat Ar-Rahman, biar suami tambah sayang. Sedekah, biar balik berlipat ganda. Sedekah sekalipun, biar luas rezekinya. Sholat duha, biar nggak kekurangan rezekinya. Urusan apapun kamu kerjakan buat dunia kamu. Kamu pikir dengan apa kamu pulang menghadap Allah Ta'ala? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia adalah untuk dunia, khawatir pulang ke negeri akhirat dalam keadaan miskin papa. Itu baru bekalnya. Belum lagi ditambah dengan dosa-dosamu yang tidak sudah-sudah. Sepertinya sudah waktunya bukan untuk berkata stop kepada diri dalam berbuat dosa. Yuk belajar buat stop bohong, buat stop ghibah, buat stop ngatain orang, buat stop menghakimi orang, buat stop membuli orang, buat stop ngurusin urusan orang. Kita punya banyak urusan yang belum tentu nih. Selamat enggaknya nih enggak paham kita. Itu Nabi Muhammad cerita gitu. Dan Nabi penyebab utama perempuan di neraka adalah li'annahunna yakthurna la'na. Saya cerita tadi itu bukan mau minta teman-teman atau bahkan diri saya sendiri untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Kita nggak hafal. Takutnya ntar kemana-mana tinggal Qul huwallahu ahad. Lah ya kan gak nyambung ya. Li ilafi Quraisyin ilafihim. Apa konteksnya gitu? Bukan teman-teman.
Tentu tidak begitu. Yang bisa kita ambil adalah jika perempuan itu sedemikian mengusahakan menjaga lisannya sampai sedemikian rupa, sampai tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk juga menjaga lisan kita. Sekurangnya 3 hal aja lah, gak usah banyak-banyak. 3 hal aja dah yang mesti kita rapiin di lisan kita ini. 1, jangan bohong. 2, jangan nyakitin orang. 3, usahakan bermanfaat. 3 itu aja deh ininya, sensornya. Kalau mau ngomong mikir dulu gitu, bohong gak nih ya? 1, bohong gak nih? 1. Yang kedua, ada manfaatnya gak nih ya? Yang ketiga, nyakitin gak nih ya? Teman-teman, gak usah omongan-omongan kita kepada orang lain. Itu sih lebih mudah kita jagain. Yang paling sering mendapatkan ketidakbaikan lisan-lisan kita, yang paling sering mendapatkan cacian, makian, kata-kata yang gak enak dari lisan kita adalah orang-orang terdekat kita. Padahal seharusnya sama yang terdekat itu malah yang paling baiknya mestinya, gitu kan? Buah yang manis-manis tuh kasih sama yang terdekat kita, keluarga kita. Dalam hal ini tentu saja anakmu, suamimu, orang tuamu, saudara-saudarimu, orang yang bersamamu di rumah, termasuk pembantu rumah tanggamu. Jika kamu bersama dengan mereka, orang-orang yang kerja bersamamu di rumah. Saudara sekalian, bagaimana selama ini lisanmu kepada mereka? Ini bukan tentang mereka, habisnya nggak bisa dibilangin. Kalau saya ngomongnya biasa-biasa tuh dia nggak cukup dengerin. Habisnya kalau saya ngomong biasa nih Ustazah sama anak-anak saya nih, nada saya nggak naik sekian oktav, anak saya tuh nggak dengerin Ustazah. Enggak teman-teman, enggak. Ini bukan tentang mereka, ini tentang dirimu dan lisanmu sendiri. Ini bukan tentang anakmu nggak cukup dengerin kamu kalau kamu bicara tidak dengan nada tinggi, atau suamimu nggak cukup ngeh kalau kamu nggak bicara dengan nada keras, atau ya Ustazah udah diancem aja kadang nggak ini kok, apalagi nggak diancem, gitu. Bukan. Ini bukan tentang mereka teman-teman. Ini tentang kamu. Ini tentang dirimu dengan lisanmu.